Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya doakan agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Intervensi kekuasaan lagi-lagi berhembus ketika ruang kerja Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa digeledah KPK pasca terjadinya OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Padahal kita tahu Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dalam suatu kesempatan puncak perayaan hari ulang tahun Partai Hanura baru lalu bahwa dia sepertinya tak ingin selalu mendapat tuduhan melakukan intervensi dari istana tentang hal-hal yang bersifat politis yang terjadi di luar. Memang kita akui bahwa akhir-akhir ini nama Kofifah Indar Parawansa, tokoh NU ini, santer disebut-sebut, menjadi pasangan Anies Baswedan. Santer sekali. Namun seiring dengan itu, beberapa hari lalu, ruang kerja Kofifah digeledah KPK. Sehingga tidak bisa dibendung. Berhembus isu bahwa penggeledahan oleh KPK terhadap ruangan kerja Gubernur Jawa Timur ini erat kaitannya dengan santernya isu Kofifah Indar Parawansa akan berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa sekarang ini lembaga-lembaga yang harusnya independen seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, sulit sekali tampaknya publik memisahkan kedekatannya dengan istana, dengan penguasa. Sehingga setiap ada keputusan langkah yang diambil oleh KPK dan MK itu publik mengait-kaitkannya dengan intervensi dari istana. Memang kalau kita perhatikan benang merah antara KPK dan MK ini dengan istana bisa dikait-kaitkan oleh publik. Contoh, Ketua MK merupakan iparnya Pak Jokowi sendiri. Bagaimana dengan KPK? Kita melihat bahwa Firly Bahuri yang adalah berlatar belakang dari Polri ini, rakyat seakan-akan membaca bahwa keterpilihan Firly Bahuri menjadi ketua KPK baru lalu erat kaitannya dengan dukungan kekuasaan. Sebab Firly Bahuri maju menjadi ketua KPK masih anggota Polri aktif. Tentu saja kalau tidak ada restu dari pemerintah, dari pemegang kekuasaan, sulit dia berani untuk maju. Karena dia seorang jenderal. Jadi masuknya ke KPK jelas andil penguasa sangat besar menurut publik. Dan sampai sekarang besar kemungkinan Firly
belum lagi pensiun. Mohon maaf kalau sudah pensiun, tapi setahu kita sampai sekarang Pak Firly Bahuri masih anggota Polri aktif. Kalau demikian seorang jenderal masih aktif menjadi ketua KPK, apa tidak mudah kekuasaan untuk mengintervensinya? Dan juga terlihat dari gonjang-ganjing selama ini isu beredar Firly Bahuri sebagai ketua KPK berupaya untuk menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan malah dulu beredar isu bahwa Firly Bahuri berusaha untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Dan baru lalu muncul lagi isu bahwa Firly Bahuri berusaha untuk menaikkan status kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan. Walaupun kabarnya tim penyidik telah mengemukakan tidak ada bukti permulaan yang kuat untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan kabarnya beredar isu Firly Bahuri meminta agar dinaikkan saja kasus ini ke penyidikan walaupun belum ada tersangkanya. Kalau begitu, tentu rakyat sudah menilai, publik sudah menilai KPK kuat dugaan bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk misi atau tujuan penguasa. Dikaitkan dengan penggeledahan ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah baru lalu, tentu masuk akal jadinya. Namun demikian, tentu publik berharap jangan sampai di negeri ini politik mencabik-cabik hukum. Kalau politik sudah sampai melakukan intervensi kepada hukum, apalagi politik sudah menguasai hukum, telah mengatur hukum, negara ini nanti akan kacau. Politisi akan bisa nanti memanfaatkan kekuatan yang ada pada hukum seperti KPK dan MK untuk menjegal lawan-lawan dari politisi. Politisi di sini itu politisi yang sekarang memegang kekuasaan. Kalau itu yang terjadi, jelas rakyat akan kecewa. Apalagi dengan gonjang-ganjing sekarang ini yang terjadi di KPU. Dan telah beredar isu KPU sampai melakukan intervensi, tekanan, ancaman, dan perintah keras dari KPU RI kepada KPU daerah agar meloloskan partai-partai yang tidak harusnya lolos. Dan yang paling mengerikan sekali ketika Ketua Partai Republik Satu Ibu Hasnaini Muin mengatakan bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asyari pernah mengatakan kepadanya bahwa akan dilakukan desain oleh KPU untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden, Erick Thohir sebagai wakil presiden. Kalau begini, lagi-lagi kelihatan bahwa Erick Thohir, Ganjar Pranowo yang kita lihat selama ini terkesan sangat didukung kuat oleh Joko Widodo. Tampak sekali bahwa KPU juga berada di bawah kendali kekuasaan dalam tanda petik. Kalau demikian, lagi-lagi
lembaga-lembaga independen penentu nasib bangsa ini lagi-lagi di bawah kendali kekuasaan. Dan lagi-lagi berarti politik telah mengendalikan hukum. Kalau ini terjadi, sungguh tidak baik untuk sebuah bangsa, untuk sebuah negara. Dan akan sangat memalukan fenomena ini jika telah diketahui oleh dunia. Dan kita yakin sekarang ini dunia telah tahu. Tidak mungkinlah wartawan-wartawan asing yang ada di Indonesia tidak menulis berita ini untuk media di negaranya masing-masing. Jadi sahabat BN, tentu kita mengharapkan penggeledahan yang terjadi terhadap ruang kerja Khofifah baru itu benar-benar murnilah. Itu kerja hukum, bukan kerja politik. Murnilah itu hanya operasi hukum, bukan operasi politik. Siapapun tentu tidak mungkin bisa menghambat opini publik yang menilai ini adalah merupakan intervensi politik. Namun yang kita inginkan agar benar-benar Pilpres 2024 ini fair, dan agar benar-benar Pilpres 2024 ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat. Kecurigaan yang bisa timbul dari rakyat terhadap lembaga-lembaga independen ini seperti KPK, KPU, MK. Jadilah lembaga yang benar-benar independen dalam artian sesungguhnya. Tidak di bawah kendali kekuasaan. Tidak di bawah kendali politisi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.